Shalom. Shalom, apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Sukacita luar biasa. Nah, adik-adik, kalau Mas Dika nanya, apa kabarnya adik-adik semua? Adik-adik jawabnya sukacita luar biasa. Nah, kita ulangi ya. Apa kabar adik-adik? Sukacita luar biasa. Nah, adik-adik, kemarin nih tanggal 25 kita habis ngerayain apa sih? Ngerayain apa nih Mas Dika? Kita ngerayain apa ya? Oh iya, kemarin kita ngerayain hari Natal. Ada yang tahu hari Natal itu memperingati hari apa ya, adik-adik? Ya, ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, hari Natal itu ngerayain hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik tahu nggak siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu Tuhan kita, Siapa Tuhan Yesus? Juru Selamat dunia dong. Wah, siapa Tuhan Yesus? Sahabat dan penguat kita. Ya. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau memujikan Hai Dunia, Gembiralah. Bangkit berdiri yuk adik-adik sambil tepuk tangan bersukacita. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu. Tolong Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, kita mau pujikan satu pujian, yaitu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Ku Masuki Gerbangnya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di kerajaan surga yang kami muliakan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu pada saat ini boleh kembali Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk memahami itu semua Tuhan, dan boleh kami mengerti dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami Tuhan, dan biarlah kami semua terberkati juga atas firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diambilkan di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 22 sampai yang ke-40. Lukas 2 ayat 22 sampai yang ke-40. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagipun di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah,
dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Ayat yang ke-40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Shalom. Tentunya diharapkan semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang sehat. Kemudian tetap ingat pesan ibu, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Karena memang kondisinya belum begitu baik, kondisinya masih di dalam masa pandemi yang luar biasa saat ini. Tapi jangan berkecil hati, kita terus tetap memohon, berdoa supaya semua dikembalikan, semuanya dipulihkan keadaan kita. Ya, baik adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang saat ini bersukacita? Angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Semua bersukacita, semua merasakan sukacita, senang. Nah, pertanyaannya, mengapa senang? Mengapa sukacita? Nah, pasti ada alasannya. Sukacita, senang, mergone opo? Itu hadiah Natal. Ya, teman-teman kemarin bersama-sama telah kita merayakan Natal ya di Alas Karet. Semua dapat hadiah, bersukacita, senang. Kemudian apa lagi? Oh, senang karena dapat amplop dari ayah, dari ibu, dapat hadiah Natal dan sebagainya. Banyak alasan ya adik-adik kenapa orang itu bersukacita, kenapa orang itu senang. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita saat tadi mendengarkan firman Tuhan menceritakan tentang seorang yang bernama Simeon dan siapa satunya? Hana. Iya, mereka penuh sukacita, mereka senang. Sebabnya apa? Nah, adik-adik, mari kita lihat kembali ceritanya. Ya, pada waktu itu Yusuf dan Maria, orang tua Tuhan Yesus, itu akan membawa bayi ini ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk beribadah di sana. Untuk beribadah. Ya, kalau sekarang mungkin mau ke gereja, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sambil membawa bayinya, yaitu bayi Yesus. Nah, ketika datang di sana, Yerusalem merupakan pusatnya peribadatan. Tentunya banyak sekali jemaat-jemaat yang datang. Puluhan, ratusan, ya mungkin, karena memang saat itu Yerusalem menjadi pusat ibadah, peribadatan. Banyak sekali orang-orang yang datang. Banyak sekali orang-orang yang ingin menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu Maria dan Yusuf akan membawa bayi Yesus untuk dipersembahkan sebagai aturan pada waktu itu menurut hukum Taurat. Nah,
adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu masuk dan di dalam peribadatan ada yang mengenal bayi Yesus. Sungguh luar biasa. Ada yang mengenal bayi Yesus. Nah, biasanya adik-adik kalau seorang itu sebelum mengenal bayinya pasti mengenal orang tuanya dahulu. Contoh misalnya dulu Jan Etes, putune Pak Jokowi. Nah, sebelum terkenal ya dulu juga awalnya diajak jalan-jalan sama Pak Jokowi, Pak Presiden. Nah, wah kemudian Pak Presiden. Wah, melihat orang tuanya dahulu, Pak Presidennya dahulu, lalu kemudian mengenal putune Jan Etes. Ini yang biasa ya, biasa. Tetapi pada waktu itu di dalam firman Tuhan, Simeon dan Hana itu melihat bayinya, mereka mengenal bayinya. Siapa bayi itu? Yaitu bayi Tuhan Yesus. Dia tidak kenal Yusuf dan Maria, tetapi dia mengenal bayi, yaitu bayi Tuhan Yesus. Karena apa? Nah, kok kenal? Mergone opo? Apa wis kenalan sadurunge? Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan dua orang ini, Simeon dan Hana ini berkenan kepada Tuhan. Kita akan membaca lagi. Simeon ini siapa toh? Ya, dia seorang yang benar dan saleh. Wis bener, orangnya saleh. Ya. Roh Kudus ada di atasnya. Artinya apa? Simeon ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dinyatakan lagi bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ini Simeon, hidupnya benar di hadapan Allah, hidupnya saleh. Kemudian Tuhan berkenan. Akhirnya Roh Kudus itu menuntun Simeon itu. Loh, tak tuntun nanti melihat bayi Tuhan Yesus. Kalau tidak dituntun mungkin tidak tahu. Seperti halnya adik-adik kalau belajar di rumah, belajar di sekolah, kalau dia tidak diajari ya tidak mudeng. Kalau tidak dibimbing ya tidak tahu. Demikian halnya dengan Simeon pada waktu itu. Roh Kudus, Roh Allah menuntun Simeon. Lho Reneo tak dudohke bayi Tuhan Yesus. Akhirnya tahu, mengerti, dan akhirnya Simeon bersukacita atas penantian yang lama. Penantian bahwa akan ketemu, berjumpa dengan bayi Yesus. Dan pada waktu itu bersukacita, bersyukur karena telah bertemu dengan bayi Tuhan Yesus. Demikian dengan Hana satunya. Ya, kalau adik-adik lihat, mendengarkan tadi, Hana itu siapa? Ya, nabi perempuan. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam. Artinya hidupnya di bait Allah, siang malam di bait Allah. Kemudian dia berpuasa dan berdoa. Ini Hana, nabi perempuan. Hidupnya di bait Allah terus, siang malam berdoa, siang malam berpuasa. Karena apa? Karena dia kepingin melihat
kepingin dekat dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan berkenan. Kemudian dituntunlah Hana ini oleh Roh Kudus juga berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus. Bersukacita, bergembira, seneng banget. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada waktu itu banyak sekali jemaat, banyak sekali umat-umat Tuhan, tetapi hanya 2 orang yang tahu bayi Tuhan Yesus, bayi yang dinanti-nantikan menjadi Mesias penolong bangsa Israel. Hanya 2 orang. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Simeon dan Hana ini, dia berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita, adik-adik semua. Saat ini kita masih di dalam suasana Natal. Natal apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Sama seperti cerita tadi, bayi Tuhan Yesus telah lahir, bayi Tuhan Yesus telah dirayakan di gereja. Kita bersama-sama telah mengikuti ibadahnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita sadar akan kehadiran Tuhan Yesus itu di dalam hati kita? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama seperti Simeon dan Hana. Ketika melihat bayi Tuhan Yesus, mereka bersukacita, mereka bersyukur atas itu semua. Demikian dengan kita, anak-anak Tuhan, ketika kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, bersukacita, bergembira, penuh syukur, karena Dia akan menyelamatkan kita, penolong kita semua, juru selamat manusia. Nah, demikian firman Tuhan pada saat hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada saat ini. Kita lipat tangan bersama-sama, kita tunduk di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami haturkan atas segala penyertaan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan, penyertaan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk mengerti, memahami, melihat kebenaran firman-Mu saat ini yang boleh kami bersama-sama pelajari tentang Simeon dan Hana. Mereka bersukacita, mereka bersyukur atas kelahiran bayi Kristus. Demikian kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami juga merayakan kelahiran-Mu di Natal pada kali ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menyertai kami. Biarlah Engkau tumbuhkan rasa syukur itu di dalam hati kami. Tumbuhkan rasa senang kami Tuhan atas kelahiran-Mu sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami, sebagai penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Kita angkat tangan kita letakkan di dada kita. Bersama-sama kita menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau menutup ibadah pada hari ini. Kita mau memujikan satu lagu, yaitu Allahku Dahsyat. Kita memujikan lagu dengan semangat ya adik-adik. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Lagu dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Lagu dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. memberkati.